Lu tau gak sih kalau misalkan ada 87% mahasiswa di Indonesia yang ngerasa salah jurusan? Bayangin aja, lu akan kuliah selama bertahun-tahun di jurusan yang bahkan lu nggak minati sama sekali. Itu serem banget kan? Di video kali ini gue akan membahas kenapa orang bisa banyak banget yang salah jurusan, gimana cara memilih jurusan yang tepat, dan solusi untuk lu yang udah terlanjur salah jurusan. Gue punya banyak banget temen yang mengalami salah jurusan. Bahkan orang-orang terdekat gue juga mengalami hal yang sama. Kenapa bisa salah jurusan? Simple, mereka belum benar-benar paham tentang apa yang mereka minati. Atau bisa aja sebenarnya pendirian mereka itu yang gak kuat. Misalnya, lu dari awal SMA udah tertarik sama DKV, tapi orang-orang terdekat lu itu nggak tahu prospek kerjanya seperti apa atau karir path-nya itu seperti apa. Pada akhirnya mereka akan menyarankan lu masuk manajemen, bisnis, ataupun finance. Disclaimer dulu, gue yakin niat mereka itu pasti baik. Tapi, niat yang baik belum tentu berakhir dengan hal yang baik. Kalau misalkan emang orang-orang terdekat lu itu memberikan saran tentang jurusan apa yang sebaiknya lu ambil, ingat, lu harus dengerin mereka, lu harus hargai mereka, dan lu bisa jadikan itu sebagai referensi. Tapi pure sebatas referensi aja bukan jadi acuan utama. Karena balik lagi, yang benar-benar kenal sama diri lu, ya lu sendiri. Dan yang akan ngejalaninnya itu lu, bukan temen lu, bukan bapak lu, bukan saudara lu. Lu harus ingat kalau misalkan lu itu bertanggung jawab atas perkuliahan ini. Jangan pernah kecewain mereka yang udah support lu dan bahkan membiayai lu sampai dengan sekarang ini. Alasan lainnya kenapa mereka itu bisa mengalami salah jurusan bisa juga itu karena faktor eksternal, yaitu parents' pleasure. Maksudnya apa? Maksudnya itu mereka terbiasa mengiyakan perkataan dari orang tua mereka tanpa adanya diskusi lebih lanjut. Jadi ketika mereka diminta untuk masuk ke sebuah jurusan, mereka itu nggak bisa nolak. Kalaupun mereka menolak, biasanya itu akan diabaikan oleh orang tua. Karena balik lagi, pasti dari pihak orang tua ngerasa ingin yang terbaik untuk anaknya. Untuk kasus seperti ini, saran gue adalah lu harus komunikasiin secara terbuka kepada orang tua lu. Hal yang paling penting untuk lu komunikasiin adalah prospek kerjanya seperti apa atau karir path-nya itu seperti apa. Orang tua seringkali mengaitkan masa depan anaknya dengan pekerjaan yang akan diambil di masa mendatang. Ingat, orang tua lu pasti ingin yang terbaik untuk lu, tapi balik lagi, terbaik versi mereka mungkin aja berbeda dengan terbaik versi lu. Oke, kita akan masuk kepada pertanyaan utama. Gimana caranya lu bisa memilih jurusan yang sesuai dengan lu? Nah, gue punya beberapa tips nih. Pertama, lu harus ingat dulu, kegiatan 1-3 bulan terakhir ini yang lu konsisten lakukan itu apa? Kalau misalkan lu bisa ketemu itu, coba lu scale up sampai dengan 1-3 tahun belakangan. Kegiatan yang lu lakukan secara konsisten tanpa mengharapkan ada uangnya atau semacamnya. Biar kita tahu dulu nih, passion lu itu sebenarnya apa. Sebagai referensi, gue pada saat SMA itu tuh sering banget ngobrol sama orang atau interaksi sama orang lain, dan gue suka mempelajari behavior mereka. Maka dari itu, pilihan gue sebenarnya ada dua doang nih, either masuk ilmu komunikasi atau psikologi. Pada akhirnya gue memilih psikologi. Kenapa? Well, jawabannya ada pada tips selanjutnya, yaitu lakukan riset. Cek kurikulum dari kampus-kampus besar tentang jurusan yang lu inginkan. Biasanya di UGM itu ada seperti ini. Setidaknya dengan ini lu memiliki gambaran besar apa yang akan lu pelajari selama perkuliahan. Sebagai contoh, gue mencari list mata kuliah dari jurusan psikologi dan juga ilmu komunikasi. Dari kedua jurusan ini, gue membandingkan mana yang lebih gue sukai. Gue mencatat dan gue melakukan sedikit research terhadap mata kuliah yang akan dipelajari dari dua jurusan ini. Berakhir dengan gue setidaknya menyukai 85% mata kuliah di jurusan psikologi dibandingkan dengan ilmu komunikasi yang gue suka itu nggak nyampe 50%. Jadi itu udah no-brainer banget, gue langsung ambil psikologi. Tips dari gue yang terakhir itu langsung aja ke psikolog untuk melakukan psikotes minat dan bakat. Nah, balik lagi, gue itu nggak ngelakuin ini karena gue udah tahu gue pengen masuk jurusan apa. Sedangkan untuk lu yang bener-bener ngeblank gak tahu mau masuk jurusan apa, lu langsung bisa aja melakukan psikotes ini. Dan hasilnya akan lu jadikan sebagai referensi. Jangan jadikan hasil psikotes ini sebagai satu-satunya patokan karena bisa aja itu nggak bener-bener sesuai dengan yang lu inginkan. Bisa juga itu sebenarnya hanya keinginan sesaat aja. Buat lu yang sedang berkuliah tapi ngerasa salah jurusan, gue ada solusi walaupun ini agak menyulitkan sebenarnya. Kalau lu masih di semester 1 atau semester 2,
gue sangat-sangat menyarankan kalau lu ada duitnya untuk pindah jurusan dibandingkan dengan lu melanjutkan jurusan tersebut. Kenapa? Karena balik lagi, lu hanya spend 1 tahun di perkuliahan itu, dan kalau lu mau ngulang lagi dari nol ya masih nggak ada masalah. Dibandingkan dengan lu masuk semester menengah atau udah semester tua dan lu ingin pindah jurusan, itu kan sayang banget. Gue tuh nggak pengen kalau misalkan lu nggak jadi pindah jurusan dan berakhir dengan banyak banget pikiran. Gimana ya kalau misalkan gue pindah ke jurusan yang gue suka? Apakah IPK gue akan lebih tinggi? Apakah gue akan lebih happy? Apakah gue akan lebih sukses? Untuk menghindari hal-hal tersebut, saran gue mending pindah jurusan. Sebagai informasi tambahan, dulunya itu gue masuk di jurusan ilmu komunikasi. Akan tetapi karena adanya sebuah keajaiban, gue bisa pindah ke jurusan yang emang gue incer dari awal, yaitu psikologi. Tapi balik lagi, gue nggak bisa jelasin semuanya di sini karena itu kayaknya bisa menjadi satu video terpisah. Anyway, kalau misalkan lu nonton video ini dan lu udah berada di semester 3, 4, ataupun semester 5, saran dari gue adalah untuk tetap selesain kuliah lu. Kalau misalkan lu benar-benar pengen ngulang lagi, well, lu harus komunikasiin dengan orang yang benar-benar membiayai lu. Karena balik lagi, uang kuliah itu kan gak sedikit, ditambah lu juga harus dapat uang jajan atau semacamnya. Ini sih harus benar-benar lu komunikasiin dengan mereka. Dan kalau misalkan mereka gak mau dan maunya lu menyelesaikan perkuliahan ini, saran dari gue tetap selesain aja. Karena balik lagi, ini tanggung jawab yang harus diselesaikan. Mungkin untuk bisa meringankan beban elu, gue saranin lu untuk nggak terlalu fokus sama studinya. Walaupun gue paham memang kita harus benar-benar bisa mengerjakan tugas secara optimal, kita juga harus bisa punya nilai yang oke. Tapi balik lagi, kalau lu sampai udah burn out, saran dari gue lu rehat aja, mending lu fokus untuk di networking, seperti fokus di organisasi. Karena itu yang gue lakuin dan itu yang menyelamatkan dunia perkuliahan gue. Untuk lu yang udah pede banget mau masuk ke jurusan apa, gue mau remind sekali lagi, lakukan research terhadap jurusan yang lu incar. Ini tuh untuk penyesuaian ekspektasi. Sebagai contoh aja, banyak banget orang yang mau masuk psikologi karena menghindari matematika, padahal itu salah besar. Di psikologi, kita aja ada 3 semester yang membahas tentang statistika dan juga psikometri. Maka dari itu, saran dari gue, lu harus benar-benar tahu tentang jurusan apa yang lu masuki, setidaknya sampai dengan akar-akar dari mata kuliahnya itu apa. Untuk lu yang benar-benar gak tahu mau masuk jurusan apa, tenang aja, kalian punya waktu dan kalian gak perlu terburu-buru sebenarnya. Cuma balik lagi, kalian harus komunikasiin ini sama orang tua kalian. Apa itu? Gap year. Untuk lu yang gak tahu gap year itu apa, gampangnya gap year itu memberikan jeda antara waktu lu lulus SMA dengan masuknya perkuliahan. Nah, selama jedanya ini ngapain aja? Lu bisa upgrade hard skill, soft skill, ataupun lu bisa mencari pengalaman kerja. Harapannya, lu juga bisa menemukan passion lu apa dan menemukan jurusan yang sesuai dengan minat lu. Lu harus inget, jarang banget ada orang yang benar-benar 100% ngerasa cocok dengan jurusan yang mereka masukin ini. Kenapa? Karena balik lagi, setiap jurusan itu punya struggle-nya masing-masing dan ada waktunya dimana lu stres dengan perkuliahan. Dan itu wajar banget. Biasanya orang tuh stres di perkuliahan tuh mulai dari semester 4 sampai dengan semester 6. Kalau lu ngerasa video ini ngebantu, silahkan banget share ke teman-teman lu yang masih ngerasa salah jurusan atau ke adek lu yang baru mau masuk kuliah. Untuk lu yang tertarik dengan dunia perkuliahan ataupun jurusan psikologi, pertimbangkan untuk subscribe channel ini. Karena kedepannya gue bakal banyak banget bahas tentang hal tersebut. Kalau misalkan lu punya pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah. Segitu aja videonya kali ini, bye-bye.